Matius pasal 28, hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kita masih ingat pembacaan di Matius pasal 27 ayat 61. Kita baca ulang supaya ingat ya. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Kita ingat kubur mana? Yaitu kubur baru dari Yusuf orang Arimatea. Nah, ini Yusuf orang Arimatea pergi meminta kepada Pilatus mayat Yesus, dan dia ambil mayat Yesus, dia baringkan di dalam kuburnya yang baru yang belum pernah dipakai. Ini Yusuf orang yang kaya dan dia memakai kekayaannya untuk Yesus. Nah, kembali pertanyaan sebelum kita masuk, kita pakai apa kekayaan kita hari ini? Apakah kita pakai foya-foya untuk diri kita sendiri atau kita pakai untuk kerajaan sorga? Nah, kita lihat bagaimana ini Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi menengok kubur Yesus menyingsingnya fajar, masih pagi-pagi benar. Kenapa mereka bisa? Karena mereka lihat di mana itu Yusuf menguburkan Yesus. Kalau nggak tahu alamatnya gimana mau pergi? Tetapi kita sudah baca tadi, saya sudah baca ulang di ayat 61, mereka tinggal duduk di depan kubur. Mereka artinya mereka ngikutin semua kemana ini mayat Yesus dibawa. Mereka lihat saat Yusuf Arimatea datang ambil mayat Yesus, membawanya ke tempat penguburan yang baru itu. Jadi ini wanita-wanita yang luar biasa. Wanita dipakai Tuhan untuk tahu di mana Yesus dikuburkan. Kita nggak lihat ada murid-murid yang laki-laki yang tinggal di situ, tetapi hanya murid-murid yang perempuan dan Maria Magdalena orangnya bersama Maria yang lain. Dan kita baca bersama di ayat yang 1 pertama ini, menyingsingnya fajar. Menjelang menyingsingnya fajar, fajar belum menyingsing, mereka sudah pergi menengok kubur Yesus. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ini gempa bumi yang hebat. Kita kadang dengar ya gempa bumi atau tsunami ya, sebelum tsunami mungkin ada gempa bumi yang hebat. Nah, kita pun kadang goncangan sebentar, kita sudah gemetaran kadang, ada yang retak-retak di rumah atau bagaimana. Dan ini gempa bumi yang hebat ini disebabkan karena seorang malaikat turun dari langit. Nah, malaikat ini turun dari langit, apa yang dia lakukan? Datang ke batu. Kita ingat di Matius 27 ayat 60, Yusuf dari Arimatea, setelah membaringkan Yesus dalam kubur yang baru itu, dia menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur. Pastinya dia nggak sendiri ya, ada yang bantu dia, karena satu batu besar itu biar seorang laki-laki nggak bisa lah sendiri. Dia gulingkan batu besar ke pintu kubur Yesus. Nah, malaikat ini turun, menjadi ada gempa bumi yang hebat. Dia datang ke batu yang digulingkan Yusuf Arimatea itu, dan dia gulingkan, dia buka itu pintu kubur, dia gulingkan batu itu lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Malaikat Tuhan ini wajahnya berkilauan dan berkilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kita ingat di pembacaan Matius 27 bagaimana imam-imam kepala, orang-orang Farisi
yang mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit, mereka berjaga-jaga. Mereka pergi menghadap Pilatus, mereka meminta supaya kubur Yesus dijaga sampai 3 hari. Sampai hari yang ketiga. Karena mereka berkata, jangan-jangan murid-muridnya datang untuk mencurinya dan mengatakan kepada rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah itu Pilatus menyetujui permintaan mereka, dikirimkanlah sepasukan penjaga kubur Yesus di materai. Dan di situ kita lihat di ayat 4 ayat Matius 28 ini, penjaga-penjaga yang dikirim Pilatus itu gentar ketakutan setelah merasakan gempa bumi yang hebat, setelah mereka melihat ada malaikat Tuhan yang menggulingkan batu yang menutupi kubur yang mereka jaga itu. Dan saking takutnya mereka menjadi seperti orang-orang mati. Orang yang sangat ketakutan, takut bagaimana ya sampai menjadi seperti orang-orang mati. Ini penjaga-penjaga yang melihat langsung kejadian malaikat turun menggulingkan batu. Ayat kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Wanita-wanita ini juga melihat dan merasakan gempa bumi yang hebat, melihat malaikat Tuhan yang duduk di atas batu yang sudah digulingkan itu. Pastinya mereka juga ketakutan. Kenapa sampai malaikat berkata, janganlah kamu takut. Takut kan melihat ini masih belum fajar belum ada, jadi masih gelap, dan melihat seseorang yang duduk di atas batu dengan wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, ada gempa bumi. Pastilah dua wanita ini ketakutan, karena ditulis tadi Maria Magdalena dan Maria yang lain, ada 2 wanita. Mereka takut sehingga malaikat ini berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu, malaikat tahu mereka mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Jadi dia perjelas, malaikat ini menjelaskan kepada wanita-wanita itu. Saya percaya penjaga mendengar. Penjaga-penjaga itu juga yang sudah ketakutan juga mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Konfirmasi, dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Apa yang dikatakan Yesus? Kita ingat 3 kali pemberitahuan dia bilang, aku akan dianiaya, disiksa, diolok-olok, disalibkan, dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Seperti itulah yang telah dikatakannya. Ini yang malaikat katakan ulang, sama seperti yang telah dikatakannya. Apa yang dikatakannya pasti digenapi, dan digenapi pada hari itu. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dia ajak ini 2 wanita untuk masuk melihat tempat ia dibaringkan. Diajak melihat di ayat yang ke-6. Jadi pastilah mereka masuk melihat, dan memang sudah tidak ada Yesus di dalam tempat dibaringkan. Dan ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi malaikat berkata, segeralah, jangan tinggal-tinggal, langsung, kata segera ya, segeralah pergi. Diutus ini 2 murid wanita ini, diutus oleh malaikat untuk segera pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya, maksudnya murid-murid yang laki-laki, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Kembali dikatakan 2 kali. Tadi sudah dikatakan di awal-awal ia telah bangkit, dan sekarang kedua wanita ini diutus di ayat yang ke-7 untuk pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain, ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit. Yesus gak dicuri oleh murid-muridnya. Dia bangkit. Malaikat Tuhan yang ada di sana yang menggulingkan batu kuburnya,
dan Yesus sudah berjalan. Di sini dikatakan ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kalau kita perhatikan baik-baik pembacaan-pembacaan kita sebelumnya, Yesus sudah mengatakan di Matius 26 ayat 32. Coba kita baca ulang supaya kita lihat kata ia mendahului kamu ke Galilea dari malaikat. Kita baca ulang Matius 26 ayat 32. Ini perkataan Yesus saat Petrus akan menyangkal dia. Saya baca dulu dari ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, Yesus sudah bilang lagi di sini, sesudah aku bangkit. Jadi dia katakan dia akan dibunuh. Dia katakan di sini dia gembala kan, dan domba-domba, kawanan domba, murid-muridnya akan tercerai-berai. Betul, kita sudah saksikan ya. Murid-muridnya tercerai-berai, ketakutan, lari saat Yesus ditangkap. Yesus dibunuh, tetapi dia berkata, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kalau murid-murid dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, mereka gak akan lupa kata-kata Yesus. Kita ingat kemarin pembacaan Yehezkiel 40, berhubungan kan? Yehezkiel 40 kemarin ayat yang keempat, Yehezkiel diminta untuk melihat dengan teliti, dengar dengan sungguh-sungguh, dan perhatikan baik-baik segala sesuatu yang akan diperlihatkan kepadanya. Yesus sudah melakukan itu kepada murid-muridnya, memberitahukan. Dan itu berulang-ulang, supaya murid-muridnya lihat yang berulang-ulang dikatakan itu penting. Kalau diulang itu penting, dan Yesus berulang-ulang mengatakan dia akan bangkit. Dan di sini dia sudah sampaikan bahwa dia akan mendahului mereka di Galilea. Kita lihat konfirmasinya, pembacaan Matius 28. Tidak ada satu kata Yesus pun yang tidak digenapi. Apa yang terjadi di sini ayat 27 kita baca ulang Matius 28. Ia telah bangkit dari antara orang mati, ayat 7 ya. Ia mendahului kamu ke Galilea. Sama persis kan yang Yesus sudah sampaikan sebelumnya di Matius 26 tadi yang kita sudah baca ayat 32. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dua wanita yang dipilih oleh Tuhan. Dua wanita yang lemah, gak kuat seperti laki-laki kekar, tetapi hati mereka dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kesungguhan, Tuhan melihat kemurnian dan ketulusan hati. Dia gak lihat kuat gagah kita, dia gak lihat kekayaan kita, dia gak lihat kepintaran kita. Tuhan mau lihat hati yang tulus, hati yang rindu, lapar dan haus mencari dia. Dia akan tunjukkan hal-hal yang bagi orang lain gak pernah lihat. Dan ini yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dimulai dari apa? Kesungguhan hati mereka benar-benar sampai Yesus dikubur mereka mengikuti. Sampai duduk di depan kubur saat yang lain sudah pergi, mereka tinggal duduk di depan kubur, dan pagi-pagi benar sebelum fajar menyingsing sudah datang lagi di depan kubur Yesus. Dan mereka setelah mendengar apa kata malaikat, mereka enggak bilang, benar enggak? Mana Tuhan Yesusnya? Iya betul, batu terguling. Bisa sekali banyak berdebat lagi ya di dalam pikiran orang-orang yang cari pembenaran, yang cari logika. Oke, kita lihat di dalam Yesus sudah tidak ada dibaringkan, tapi kami mau lihat langsung Yesus. Enggak. Mereka itu polos, seperti kata Yesus ajarin mereka, percaya seperti anak kecil.
Mereka manut, percaya apa yang malaikat sampaikan. Dan yang mereka lakukan adalah apa? Dengan takut, maksudnya takut di sini bukan lagi ketakutan karena gempa tadi ya, tapi benar-benar hati mereka kuat untuk berlari memberitahukan berita sukacita itu kepada murid yang lain. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar, mereka bersukacita dengan amat sangat karena mendengar kabar dari malaikat ini. Mereka nggak lihat langsung di depan mata mereka Yesus bangkit dari tempat dibaringkan baru berjalan keluar menuju Galilea. Mereka nggak lihat. Yang mereka lihat batu terguling. Mereka lihat tidak ada lagi Yesus di dalam tempat dia dibaringkan oleh Yusuf Arimatea. Tetapi mereka percaya, mereka punya iman bahwa yang malaikat katakan itu adalah benar. Dan di sini dikatakan bahwa mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mereka nggak tinggal-tinggal, tunggu-tunggu, jalan-jalan santai. Mereka tahu waktunya harus cepat-cepat. Mereka berlari dengan sekuat tenaga. Mereka dengan sukacita yang besar mau memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Wow, mereka nggak ekspektasi mau lihat Yesus langsung, tetapi hati yang tulus melakukan yang terbaik, kerinduan mereka, kecintaan mereka kepada Yesus yang membuat mereka yang lain masih tidur enak-enak di bawah selimut, mereka udah bangun pagi-pagi, bayar harga, menunjukkan satu kecintaan kepada Yesus. Tidak berharap yang lebih lagi, tetapi Yesus memberikan jauh lebih daripada yang mereka harapkan, jauh dari yang mereka doakan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Banyak kali dalam hidup kita terlalu banyak berharap, kita banyak ekspektasi, dan biasanya tidak terjadi kan. Banyak sekali kita harapan-harapan kita, ekspektasi kita nggak terjadi. Kita udah doa-doa kok nggak terjadi. Serahkan saja sama Tuhan. Hati yang murni saja, yang tulus, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan kasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan akan memberikan jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Kita nggak pikir-pikirkan, kita nggak harap-harapkan. Tuhan yang kasih sendiri. Yesus datang di depan mereka. Wanita-wanita yang sederhana ini, wanita-wanita yang mengasihi Yesus dengan segenap hati, wanita-wanita yang mau sangkal dirinya, enak-enaknya, tidur-tidurnya, capeknya, takutnya, ini mereka nggak takut ngikutin terus kemana mayat Yesus ya. Sebelum Yesus disalibkan, hadir di situ, Yesus disalibkan, mati, diambil, Yusuf ikutin terus, nggak takut kalau mereka ditangkap juga, nggak takut bilang kamu juga pengikut Yesus, kami tangkap kamu juga. Sedang murid yang laki-laki kan udah pada lari berserak-serakan, seperti yang Yesus bilang ya, gembalanya akan ditangkap dan kawanan dombanya akan tercerai-berai. Benar, yang laki-laki pada lari semua. Petrus yang tinggal tapi malah juga tidak mengakui Yesus. Dan kepada wanita-wanita yang seperti ini, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya pertama kali setelah dia bangkit kepada dua wanita. Wow, ini kita bisa lihat, jangan merasa rendahkan bagi wanita yang mendengar, karena Tuhan mempercayakan untuk dilihat pertama kali oleh wanita-wanita yang mau tulus, murni mengasihi Dia dengan segenap hati. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mesej yang sama kembali, malaikat sudah sampaikan tadi, Yesus sampaikan lagi, dan Yesus sudah sampaikan di Matius 26:32 yang kita baca tadi. Yesus pegang janjinya. Apa yang Yesus katakan digenapi.
Kita lihat apa yang nabi-nabinya katakan juga, kalau dari Tuhan pasti digenapi. Yesus datang menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah ada. Pegang terus janji Tuhan. Setiap firman Tuhan yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan, pegang, imani, percayai. Sekalipun di depan kita hari ini sangat jauh dari yang kita doakan dan rindukan, tetap imani janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap imani yang kelihatan hanya sementara. Kita ingat ya 2 Korintus 4 ayat 8. Yang kita lihat kelihatan hanya sementara, yang tidak kelihatan itu hanya, ya itulah yang tetap. Dan Yesus menggenapi janjinya. Dia berkata, nanti setelah bangkit, jadi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sekarang dia sudah bangkit. Jadi Matius 26:32 digenapi di Matius 28 ayat 10. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus duluan ke Galilea menunggu murid-muridnya. Luar biasa teladan dua perempuan ini. Mereka pastinya segala berjalan, melanjutkan lari-lari cepatnya itu dengan hati penuh sukacita. Mereka melihat Yesus, bahkan memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Yesus yang mereka lihat beberapa hari lalu dianiaya, disalibkan dan mati, tetapi hari ini di depan mata mereka Yesus sudah bangkit. Saksi yang melihat kebangkitan Yesus. Kita baca di perikop berikutnya, dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, jadi ini masih di tengah jalan murid-muridnya yang dua orang ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini penjaga-penjaga yang tadi sangat ketakutan bahkan hampir mati, atau mungkin ke temannya yang lain ya, karena di sini dikatakan penjaga-penjaga itu gentar dan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, di ayat 11 ini dikatakan datanglah beberapa orang dari penjaga itu, berarti enggak semua penjaga yang pergi ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini saya dengar juga pembukaannya Tuhan bukakan lewat hamba Tuhan mentor saya. Jadi saya enggak dapat sendiri ini firman Tuhan dibukakan. Mentor saya beberapa tahun lalu pernah bukakan bagaimana ini penjaga-penjaga yang diberi kesempatan melihat kebangkitan Yesus. Kalau mereka berani berdiri untuk berkata saya yang melihat, ini mereka benar memberitahukan kepada imam-imam kepala. Tetapi kita lihat bagaimana reaksi mereka setelah bertemu dengan imam-imam kepala. Kita lihat dulu. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi siapa yang berunding? Imam-imam kepala berunding dengan tua-tua. Setelah mereka mendengar kabar dari penjaga kuburan bahwa Yesus bangkit, ada malaikat yang datang, ada gempa bumi, batu digulingkan, semua di sini dikatakan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, karena imam-imam kepala yang ngutus mereka kan, mereka bosnya. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang ngutus melalui Pilatus, mereka minta kepada Pilatus. Jadi mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lihat, disampaikanlah kepada mereka, dan imam-imam kepala setelah mendengar itu berunding dengan tua-tua dan mereka mengambil keputusan. Keputusannya apa? Memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Uang yang main di sini. Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini yang saya mau sampaikan, yang saya dapat revelationnya, pembukaannya lewat mentor saya, bahwa bagaimana ini serdadu-serdadu, penjaga-penjaga ini diberi karunia bisa melihat Yesus bangkit, tetapi mereka lebih pilih uang. Mereka lebih pilih untuk berbicara bohong. Mereka lebih memilih untuk mengatakan yang tidak benar karena mulut mereka disumpal dengan uang. Mereka disumpal dengan uang mulutnya oleh imam-imam kepala tua-tua untuk mengatakan hal yang bohong. Padahal mereka punya anugerah untuk mengatakan, wow, kami melihat Yesus bangkit. Uang tidak ada gunanya. Jauh lebih dari semua harta di bumi, mereka mendapat anugerah melihat Yesus bangkit. Tetapi mereka memilih uang dibanding menyatakan kebenaran. Dan apa yang menjadi bagian mereka yang sebenarnya saat kalau mereka berani berdiri, berkata benar, mereka bisa berkata, saya tidak mau terima uang. Saya mau mengatakan berita yang sesungguhnya, kami melihat Yesus bangkit. Tetapi mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Mereka dijanji, kalau kedengaran oleh wali negeri, kedengaran oleh Pilatus bahwa sebenarnya Yesus bangkit atau bagaimana, ini imam-imam kepala tua-tua berkata, kami yang akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka bisa takut, nanti kalau ketahuan kami bohong. Tetapi imam-imam kepala, tua-tua, orang-orang yang dipercaya di gereja ya, orang-orang yang diandalkan di dalam membimbing orang-orang ke jalan benar, ternyata malah diajarin bohong dan pakai uang. Dalam perjalanan hidup kita akan ada orang-orang seperti itu mungkin yang kita akan temui. Tetap pegang kebenaran. Kebenaran yang Yesus katakan, kita bisa lihat dengan siapa kita percaya. Sekalipun titelnya tinggi, wah ini apa semua master apa semua, tetapi kalau tidak seperti yang sebenarnya, kita harus berani berdiri di atas kebenaran. Kalau penjaga-penjaga ini berani berdiri di atas kebenaran, sekalipun itu imam-imam kepala tua-tua atau siapapun orangnya, mereka yang hidupi kebenaran, berdirilah di atas kebenaran itu. Karena pada akhirnya nanti engkau tidak akan bersama dengan imam-imam kepala tua-tua Pilatus di hadapan dia yang akan menghakimi sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan selagi kita masih di bumi. Jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi takutlah kepada dia yang bisa membunuh tubuh dan bisa melemparkan juga ke tempat di mana ada api yang tidak pernah berhenti, ulat yang terus-menerus ada di sana. Supaya kita berani berdiri di atas kebenaran saat ada ancaman-ancaman atau saat ada sumpalan-sumpalan duit, berjut-jut duit. Kita berani memilih di mana kebenaran itu ada. Dan akibat dari penjaga-penjaga ini yang mau menerima uang, mau untuk berkata bohong, tersiarlah cerita ini di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bagi kita yang mau percaya dengan sungguh, iman, kita gak lihat kejadiannya tapi kita baca, kita mau percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita imani bersama dengan dua perempuan ini, kita percaya Yesus bangkit pada saat itu. Dia berjalan ke Galilea menunggu murid-muridnya di sana. Supaya kita tidak ikut-ikutan dibohongi.
kita tidak ikut-ikutan mau mengambil bagian dalam pembohongan itu. Kalau ada orang yang mau beri kita dijanji jabatan, dijanji uang, dijanji rumah, dijanji mobil, berdirilah di atas kebenaran. Harta itu, uang itu hanya sementara di bumi, tetapi kehidupan yang kekal. Berdirilah di atas kebenaran itu, karena satu hari nanti hanya kita sendiri masing-masing yang berdiri di depan Tuhan. Tidak ada suami kita, tidak ada anak-anak kita, tidak ada orang tua kita. Kita berdiri muka dengan Dia, dan Dia akan melihat, membuka buku kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan saat kita masih ada di bumi. Maukah kita berani untuk bertobat saat kita tahu hal-hal yang salah yang kita lakukan, mohon ampun dan berbalik, menerima hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikut, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu, kan 11 orangnya sudah mati Yudas, tinggal 11. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Mereka berangkat setelah pastinya dua wanita ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain, sudah sampai di tempat murid-murid berkumpul sembunyi ya. Mereka pastinya sudah sembunyi saat itu. Mereka temui, mereka sampaikan Yesus udah bangkit, dan puji Tuhan murid-muridnya ini mau ikut ya. Mereka percaya. Karena bisa saja juga mereka bilang, enggak benar tuh yang kamu bilang. Puji Tuhan, ke-11 murid percaya. Mereka ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Yesus memang sudah menunggu di sana. Janjinya ya dan amin. Aku menunggu mereka di sana. Aku ada di Galilea, dan tempatnya kan sudah ditentukan Yesus. Kita lihat dari awal pembacaan Matius, saat Yesus memberikan perintah, memberi instruksi murid-muridnya, selalu diberi dengan detail-detail yang khusus. Jadi pastilah Yesus udah bilang di mana di Galilea ya, dan di sini dikatakan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Sudah ada bukit khusus. Mereka enggak ke Galilea buta-butaan masuk Galilea. Contoh kalau kita mau masuk ke Jakarta ya, Jakarta luas banget. Sudah dikasih satu alamat khusus di bukit, dan mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Ada koma di sini. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Beberapa orang dari 11 ini masih ada yang ragu. Masih ada yang bertanya-tanya, mungkin benar enggak Yesus yang ada di sini. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini kuasa yang ada di sorga, yang ada di bumi, telah diberikan kepada Yesus semuanya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, baik kepada yang masih ragu-ragu maupun yang percaya. Yesus datang dekati mereka semua, dan Yesus katakan kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan karena itu, ada kata karena itu, dengan kuasa yang Yesus sudah terima, pergilah. Dalam hal ini Yesus berikan juga kuasa itu kepada murid-muridnya untuk pergi. Pergi kemana? Nggak dibilang pergilah bikin gereja di seluruh dunia, bangun gereja di semua desa, bangun gereja di semua kota. Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan cuma satu kota, nggak bilang bikinlah semua di Galilea, di Kapernaum jadi murid. Semua bangsa, termasuk kita hari ini. Jadikanlah semua bangsa. Kita masuk di dalam bangsa Indonesia, masuk di dalam perintah Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. 1. Kedua, baptislah mereka. Perlu dibaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptis dalam hal bagaimana?
kita sudah lihat sebagai pengikut Yesus, orang-orang percaya, kita menjadi pengikut artinya kita ikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus dibaptis? Dia datang sendiri membawa dirinya pada saat dia sudah 30 tahun. Dia datang sendiri kepada Yohanes Pembaptis yang sudah dipercaya oleh Bapa untuk membaptis. Saat itu Yohanes Pembaptis bilang, oh harusnya engkau yang baptis saya, bukan saya yang membaptis engkau. Masih ingat pembacaan? Makanya kita saat baca dari awal kita akan ngerti firman Tuhan. Kita udah ngerti bahwa di Matius 3 ayat yang ke-13 sampai ayat 17, di situ kisah Yesus dibaptis. Yesus waktu itu datang minta dibaptis kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes bilang, dia mau cegah, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang padaku. Tapi Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi karena dengan demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus datang di bumi hanya untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa, supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal, hidup dalam kelimpahan. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Pergilah, disuruh pergi, nggak tinggal ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Baptis seperti tadi Yesus dibaptis bagaimana? Dia dibaptis oleh Yohanes, dia masuk ke dalam air, dan sesudah Yesus keluar dari air, pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus dibaptis dengan cara masuk ke dalam air. Dikatakan di sini dia keluar dari air. Jadi Yesus masuk seluruhnya di dalam air, itu tanda. Baptisan itu adalah tanda bahwa kita menyerahkan manusia lama kita. Mati dikubur di dalam baptisan bersama Yesus. Manusia lama yang karakter-karakter lama yang kita nggak tahu atau memang kita sengaja bikin, kita tenggelamkan semua di dalam air baptisan. Dan saat kita keluar sebagai pribadi yang terbungkus di dalam Yesus. Kita tidak lagi hidup dengan cara kita sendiri, tetapi kita hidup sesuai dengan Yesus yang membungkus kita. Saya kasih ilustrasi bagaimana yang Yesus disalibkan, dibaptis ya. Jadi seperti satu pena pulpen seperti ini, saat kita dibaptis, kita masuk di dalam air, dan saat kita keluar, pulpen ini sudah tersembunyi di dalam Yesus. Nggak kelihatan lagi, Yesus yang kelihatan. Makanya Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Masih bisa nggak saat kita udah dibaptis terima Yesus? Masih bisa, bukan Yesus yang hidup? Bisa. Saat kita nongol-nongol begini, keluar begini, ya kita lagi dengan segala kemauan kita yang kita lakukan. Tapi saat kita mau terus tinggal di dalam yang Yesus ajarkan, Yesus teladankan, Yesuslah yang menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi, ujian-ujian kehidupan yang berat, kita serahkan Tuhan yang kasih kekuatan kepada kita. Singkat aja saya bagi di sini cuma untuk lihat bagaimana dibaptis sesuai dengan teladan Yesus, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, masuk di dalam air, keluar dari dalam air. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka. Jadi ada tadi kata menjadikan semua bangsa murid, dibaptis dan diajar. Ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus sudah ajarkan semua murid-muridnya. Kalau pergi ke rumahnya orang, bilang shalom. Kalau orang di dalam rumah itu terima, mereka akan terima berkat. Kalau enggak, shalommu itu kembali padamu. Kalau orang tidak mau menerima kamu, tinggalkan.
Yesus ajar bagaimana mengampuni, Yesus ajar bagaimana mengasihi, Yesus ajar nggak pilih-pilih kasih, Yesus ajar orang kusta yang dijauhi, dia datang pegang orang kusta, dia makan sama orang kusta. Yesus banyak sekali apa yang dia ajarkan, dan itu yang dia minta kepada murid-muridnya untuk mengajari orang-orang yang menjadi murid itu nantinya melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah perintahkan. Di sini belajar, butuh waktu belajar, butuh waktu untuk tahu dari hari ke hari, dari tidak tahu menjadi tahu, dari nggak tahu masak bisa jadi masak, itu nggak langsung simsalabim. Yang nggak pernah bikin kue mau bikin kue nggak bisa langsung. Jadi butuh kesabaran, butuh waktu belajar dengan taat sampai waktunya bisa tahu. Dan di sini dikatakan, ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia memberikan janji dan jaminan murid-muridnya nggak sendiri. Saat diutus pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Ada Yesus yang menyertai mereka. Saat mereka tidak tahu ada Yesus. Tapi kita akan lihat nanti, Yesus itu setelah naik ke surga, Roh Kudus yang akan turun menggantikan, yang menemani. Yesus menemani sampai kepada akhir zaman. Yesus nggak ada lagi di dunia saat dia nanti naik ke surga, tetapi Roh Kudus yang menggantikan dia. Dialah yang menemani kita, mengajarkan segala sesuatu kepada kita, apa yang telah Yesus ajarkan dulu kepada kita. Jadi murid-muridnya ini sudah belajar 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Mereka nggak diutus begitu saja oleh Yesus untuk pergi jadikanlah segala bangsa murid dan membaptis, tetapi mereka sudah belajar selama 3,5 tahun. Ada masa-masa persiapan, ada masa belajar sebelum diutus. Nah, banyak orang yang nggak mau belajar langsung mau diutus, mau bikin langsung seperti yang dia mau. Selalu ada masa persiapan sebelum waktunya untuk diutus. Amin. Demikian kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Kita sudah menyelesaikan pembacaan kitab Matius pada hari ini. Sangat terberkati dengan pembacaan ini, Matius 1-28. Banyak hal yang Tuhan Yesus bukakan kepada kita, dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan segala sesuatu yang telah kita baca, yang telah kita renungkan, yang telah kita mengerti, supaya nantinya dalam perjalanan hidup kita masing-masing kita benar-benar bisa menghidupi, mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, supaya hidup kita dari hari ke hari semakin menyerupai Kristus. Dia berjanji, dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. So jangan takut untuk menghidupi kehidupan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan terus menerus. Kita nggak langsung bisa, kita jatuh karena kehidupan kita yang lama sudah terlalu lama kita hidupi. Tetapi saat kita mau, pasti dia akan mampukan kita hidup yang diubahkan menjadi hidup yang baru, pribadi yang baru, yang bukan kita lagi yang lama, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.